bilang susah banget sih. Aku juga nggak bisa gerak. Minta tolong. Mama dalam bahaya. Ma, Roy. Roy mau kemana? Roy. Roy, tunggu Roy. Roy mau kemana? Roy mau pulang dulu, Bu. Maaf, Bu, tadi Roy gak sempat izin. Tadi Roy dapat gambar mata batin. Ma, Roy bisa kecelakaan kalau pergi pakai mobil, Bu. Ya Allah. Yaudah, cepet. Ayo, Ibu anterin. Ya, Bu. Cepetan. Makasih ya, Bu. Iya, cepet yuk. Bismillah. Bu, cepetan, Bu. Mama udah pergi pakai mobil, Bu. Aduh, gimana dong jadi, Dik? Kita cegat Mama, Bu. Nih, kamu pegangan ya. Iya, Bu. Udah jangan nangis. Dengar Bapak. Bapak itu gara-gara kamu gak bisa kerja. Tuh lihat. Itu banyak piring kotor. Sebagai hukumannya, kamu harus cuci piring itu sampai bersih. Ingat? Ngerti nggak? Iya, Pak. Cepat, Jack. Cepat. Pak, ada apa lagi sih, Pak? Urusin anak kamu tuh. Ingat ya, jangan kamu bantuin dia. Ingat. Ya Allah, Caca. Caca. Kamu gak ada yang sakit kan, Cak? Caca! Apa lagi sih? Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Bisa kerja nggak? Kamu tuh bisa minta duit aja. Cukup, Pak, cukup. Masa cuma karena masalah piring pecah aja anak kita Bapak pukul sampai kayak gini? Belain aja terus. Ini hasilnya. Anak kamu tuh jadi manja. Pak, Caca tuh lagi sakit. Kamu urusin anak kamu ya. Awas kamu. Caca, kamu harus lawan penjahat itu. Aduh. Aduh. Ayo, lepas. Tolong. Lepas. Lepas. Ini apa? Lepas. Tolong. Ibu-ibu, ayo, jalan. Caca. Bapak nggak kenapa-napa kan, Pak? Enggak kenapa-napa gimana? Ini kepala aku sakit. Bu, itu Caca kok bisa kerasukan lagi sih? Aduh, Pak, Ibu juga nggak tahu kenapa Caca bisa kayak gitu. Udah yuk, Pak, yuk. Ayo kita lihat Caca, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Mama! Roy, tolongin Mama, Roy. Badan Mama nggak bisa digerakin. Tolong. Ma berdoa aja, Ma, sama Tuhan, Ma. Aduh, gimana nih? Di depan ada tikungan nih, Roy. Aduh, gimana nih? Di depan ada tikungan nih, Roy. Ya Tuhan, nggak bisa digerakin seluruh badan aku. Tuhan, gimana ini? Mama! Bu Rima ada tasbih. Ada, tapi tasbih kecil biasa buat ibu berdoa. Enggak apa, Bu. Pinjam dulu, Bu. Di tangan ibu.
Cepet. Ya ampun, Roy. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih sayang. Mama, gak apa-apa kan? Syukurlah. Hei, jin, setan, keluarlah kau. Akan kulempar kau ke neraka. Setan, keluar dari tubuh anak saya. Kalau tidak, saya cekek kamu. Pak Rudi, tenang Pak Rudi. Biar saya urus. Saya akan keluarkan setan dari tubuh Caca. Bapak tenang saja. Cepet, Pak. Caca. Hei. Caca. Setelah saya lolos dari maut karena diganggu oleh arwah di rumah makan Reni, saya dengar dari suami saya kalau Caca anak tetangga kesurupan. Saya wanti-wanti ke Roy supaya tidak berurusan dengan ayahnya Caca. Ayahnya Caca itu orangnya sangat kasar dan suka minum minuman keras. Tapi begitulah Roy, untuk menolong orang, mengalahkan segalanya. Belum selesai masalah dengan Reni, masalah Caca muncul. Bapak Caca mau dibawa kemana, Pak? Udah diam kamu. Diam kamu. Caca. Roy, harus nolongin Caca. Papanya Caca harus dikasih tahu. Dia gak boleh kasar lagi sama Caca. Kalau nggak Caca bisa kerasukan terus. Saya pikir Roy nekat pergi sendiri ke rumah makan Reni karena pernah saya tolak seperti tempo hari. Saya khawatir sekali kalau Roy pergi sendirian. Akhirnya saya dan suami saya malam itu juga pergi ke rumah makan Reni. Kita sekarang ke tempat makan atau rumahnya si Reni? Ke tempat makan. Roy belum tahu rumahnya Reni. Ya udah ke sana sekarang. Oh ya, Andi, kamu jaga rumah, Papa sama Mama mau cari Roy. Oke, Pak. Habisi dia. Masa kau kalah sama sifat kecil begitu? Siva, dan kayak gitu Siva. Kamu itu anak baik, bukan anak jahat. Orang tua seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Apa kamu bilang? Berani kamu? Berani kamu sama bapaknya? Jangan, Pak. Siva, jangan, Siva. Siva. Caca, jangan, Caca. Siva. Waktu itu saya dan suami saya pergi ke rumah makan Reni. Saya pikir Roy ada di sana. Nggak taunya Roy ke rumah Caca. Karena waktu Roy cerita, jin bawaan cincin bapaknya gede banget. Selama jalan ke rumah makan Reni, saya selalu berdoa terus. Karena saya takut kejadian kemarin terulang kembali. Yang kata Roy, saya dipegangin anak-anak setan itu. Ternyata yang Roy bilang benar. Reni buka usaha dengan minta bantuan makhluk halus. Dan malam itu Roy benar-benar nekat. Kamar itu dibakar. Di saat waktu yang sama, mobil tiba-tiba mogok.
Mbak, restorannya kok tutup? Iya, belum buka. Bu Reninya ada? Ibu ada di dalam, lagi berdoa. Maaf Om, Tante, siapapun nggak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Karena Ibu dan Bapak nggak mau diganggu kalau lagi berdoa. Kayak Roy nggak di sini nih, Ma. Tapi di mana lagi? Papa juga nggak tahu. Ma. Caca, jangan, Ca. Caca. Jangan. Jangan, Siva. Kamu itu anak baik, Siva. Jangan. Bapak! Bapak! Mama sama Papa ke tempat makannya Tante Reni. Ya, tadi sih bilangnya gitu. Kamu sih pergi ya bilang-bilang. Bikin Mama sama Papa khawatir aja. Tadi soalnya Roy takut kalau Roy izin, Roy gak dikasih izin. Soalnya Mama ada bilang Roy gak boleh ikut campur urusannya Caca. Kok, Papa sama Mama dalam bahaya kok. Dalam bahaya gimana maksud kamu? Mobilnya Papa gak bisa dikendalikan kok. Itu semua gara-gara hantu nenek-nenek dari rumah makannya Tante Reni kok. Terus gimana, Roy? Untuk nolongin Papa sama Mama? Bentar kok. Gimana, Roy? Satu-satunya cara kita harus membakar tempat pengujian Tante Reni kok. Tempat itu di mana, Roy? Tempat rumah makannya Tante Reni. Tapi gimana, Roy? Masa kita harus membakar rumah makannya orang? Nanti kita bisa ditangkap. Tapi gimana kok? Cuman itu doang satu-satunya cara. Kalau Koko takut, Roy sendiri aja deh. Tunggu, Roy. Masa nggak ada cara lain? Gak ada kok. Cuman itu doang caranya.